Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta mentoring onboarding UMKM 2023 persembahan dari Bank Indonesia dan juga Nabata Consulting. Ketemu lagi dengan saya Muri Handayani di sesi yang makin seru nih ya materinya ya. Kita siap belajar Bapak Ibu ya? Oke, saya izin share screen ya. Nah, ini materi keseruan kita hari ini bahas tentang optimasi media sosial untuk berbisnis. Nah, semua bisnis saya alhamdulillah itu bergerak pemasarannya 99% menggunakan digital dan 90% menggunakan sosial media Bapak Ibu. Nah, segitu cintanya saya dengan dunia sosial media karena ya alhamdulillah ternyata jadi wasilah pintu rezeki yang luar biasa gitu ya. Nah, ini yang mau saya cipratkan juga nih ke Bapak Ibu biar segitu cintanya ya dengan sosial media. Kita masuk ke sesi 1. Bapak Ibu, kenapa sih ternyata orang-orang luar negeri itu nyerbu banget ya Indonesia gitu Bapak Ibu ya? Karena memang dengan populasi yang luar biasa, lebih dari 276 juta, pengguna internetnya itu lebih dari setengah Bapak Ibu ya, 212 juta, Masya Allah. Dan pengguna sosial medianya 167 juta. Kalau bahasanya apa ya? Gurih banget ya. Kolamnya gurih banget nih, ada 167 juta. Oke, tapi nggak berarti 167 juta itu kita tawarkan semuanya terhadap produknya kita, Bapak Ibu ya. Itu dalam menggunakan digital marketing. Kita serakah dengan data menganggap bahwa 176 juta itu merupakan marketnya kita. Sehingga kita ngiklan kemana-mana gitu ya, ngiklan ke semua orang. Itu yang menyebabkan, apa bahasanya ya, boncos. Nah gitu ya, boncos itu artinya gini, kita udah keluar budget marketing, kok ternyata feedback atau hasil yang didapatkan nggak sebanding ya, atau bahkan bahkan nggak bisa menutupin balik biaya iklannya nih misalnya kayak gitu. Nah ternyata karena kesalahan mendasarnya adalah kita nawarkan produk kita ke semua orang. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu gini, produk kita itu pasti bisa menyelesaikan permasalahan orang lain tertentu saja ya. Nah, kita mulai bedah nih target marketnya. Pertama dari segi gender. Bapak Ibu kalau dilihat dari data ini penduduk Indonesia antara laki-laki dan perempuannya mirip-mirip ya, hampir sama ya jumlahnya ya. Bukan berarti produk Bapak Ibu ini, meskipun produk Bapak Ibu ini bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu ngiklannya ya menggunakan sosial medianya, target marketnya ngiklan ke Bapak Ibu nih atau laki-laki perempuan. Nah, itu sebaiknya mulai kita kikis-kikis ya kesalahan-kesalahan kita itu dispesifikasikan Bapak Ibu. Contohnya kayak pasta gigi nih. Pasta gigi kan lintas gender ya, artinya bisa digunakan oleh laki-laki ataupun yang perempuan. Tapi biasanya dalam pemutusan pengambil keputusan yang mau pasta giginya apa? Mau apa ya kalau di luar sana ya Pepsodent, Ciptaden atau Denden yang lain misalnya ya. Siapa sih yang menentukan? Tentunya mayoritas adalah perempuan atau ibu-ibu gitu ya. Kalau yang sudah berkeluarga nih. Bapak-bapak kayaknya lebih banyak nurut deh. Ya udah pasrah aja yang ada apa gitu kan ya misalnya ya. Nah, maka dari sini kita sudah mulai mengecilkan. Ya, tadi ada 176 juta penduduk Indonesia yang menggunakan sosial media. Kita kecilkan lagi nih. Ternyata kita hanya ngiklan ke perempuan aja. Gitu ya. Berarti sekitar setengahnya. 176 juta setengahnya berarti sekitar 80 jutaan lah. Ya, kira-kira sekitar 80 jutaan nih perempuan. Nah, apakah kita mengiklan kepada 80 juta orang? Oh, tidak. Kita pecah lagi teman-teman. Kita pecah lagi menjadi lingkaran-lingkaran kecil. Memang pasta gigi itu dipakai mungkin dari anak sampai nenek-nenek ya gitu ya. Nanti panjang umur ya jadi nenek pasta giginya kan juga kayaknya nggak ganti-ganti itu aja misalnya. Nah, bukan berarti keputusan membeli pasta gigi itu si anak kecil ikut-ikutan, belum tentu ya. Atau si nenek-nenek ikut-ikutan ya, atau udahlah terserah mau yang mana aja, atau anak remaja. Anak remaja menentukan gitu ya. Kayaknya kalau anak remaja masih stay dengan orang tuanya, aku berkaca dari keluarga aku ya. Anak aku ya pasrah aja ngikut apa yang dibeliin sama bundanya gitu. Nah, maka tadi dari 80 juta penduduk Indonesia, nggak semuanya teman-teman yang merupakan target iklan kita. Nah, misalnya teman-teman mau ambilnya mamah-mamah muda nih, ya, maka teman-teman ambil di lingkaran 25-34 misalnya gitu ya, itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Nah, semakin teman-teman spesifik, semakin teman-teman akan ngerti banget behavior atau kebiasaan audiens Anda, sehingga teman-teman jadi kayak lebih bisa ngerti permasalahan mereka apa, bagaimana cara ngedeketinnya,
akun siapa yang perlu kita follow. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi misalnya dari 80 juta itu kita ambil cuma 15% ya. Di sini kan ada 15%. Usia 25-34, tapi 15% tadi kita bagi antara gender perempuan dan laki-lakinya. Kemudian kita bagi lagi ya yang si ibu-ibunya saja ya, tadi di usia 25-34. Kebayang teman-teman? Jadi dari 15,2 juta ini kita ambil setengah ya, kan ini belum dipotong gender ya kalau di slide ini. Jadi kurang lebih sekitar 7 berapa nih? 15, 4, 7 ya, sekitar 7,5% ya. 7,5% dari 276 juta Bapak Ibu. Berapa tuh? Kan juga udah banyak banget ya, udah jutaan juga tuh. Nah, jadi nggak perlu kita serakah dalam pemasaran digital. Nggak semua orang harus kita tawarin. Nah, yang saya suka dari pemasaran digital adalah kalau orang Indonesia ternyata berdasarkan data, ini datanya teman-teman, data terupdate yang bisa saya dapatkan Januari tahun 2023. Jadi ini data dari We Are Social, mereka bikin riset ini setahun sekali. Nanti mereka akan rilis lagi tahun 2024 insya Allah seperti itu. Nah, jadi kalau data ini mengatakan bahwa orang Indonesia, mereka menggunakan internetnya itu hampir 8 jam ya Bapak Ibu ya. 7 jam 42 menit. Kalau menggunakan sosial medianya itu sekitar rata-ratanya sekitar 3 jam lebih. Nah, jadi kalau ada yang misalnya ya kalau kita jualan offline nih, pakai punya toko gitu kan ya. Orang meskipun dia warawiri gitu ya, warawiri ngelewatin jalan tempat kita, tapi berapa detik sih mereka bisa mengakses kita? Ya, semacet-macetnya berapa menit sih mereka tuh ngelihat atau bisa mengakses sih tokonya kita. Tapi kalau di dunia digital marketing ada sekitar 7 ya, lebih dari 7 jam ya Bapak Ibu ya kalau di internetnya kesempatan untuk kita bisa muncul tiba-tiba di hadapan mereka. Kan kalau kalau di dunia offline toko kita diem, orang yang warawiri ya. Nah, kalau di dunia digital orangnya diem ya, audiensnya diem megangin handphone, iklan kita bisa muncul kapan aja. Benar ya? Iklan kita bisa nyamperin ke mereka. Entah dia lagi buka aplikasi ngedit foto, tiba-tiba muncul kan iklannya. Dia lagi nonton YouTube, tiba-tiba muncul iklan. Dia lagi scroll Facebook, tiba-tiba muncul iklan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang bikin saya jatuh cinta banget dengan pemasaran digital, spesifikasinya adalah sosial media. Maka kalau ada yang bilang, Mbak Muri kan ada prime time nih gitu ya, sebaiknya jam berapa sih kita posting-posting? Betul Bapak Ibu, sebenarnya ada prime time. Tapi sekali lagi dilihat dari spesifikasi audiens tadi ya Bapak-bapak sama ibu-ibu beda nih jam prime time-nya. Ibu-ibu kalau di jam-jam pagi ya, jam 6, jam 7, jam 8 itu jam-jam hektik bener. Jam-jam ngurus bocil-bocil ya. Ada yang ngantar sekolah, ada yang masak, ada yang mencuci dan sebagainya. Nah, itu beda-beda prime time-nya. Jadi, Bapak Ibu tergantung target audiens Bapak Ibu siapa, detailnya. Disitulah tentuin kita bisa riset behavior dari menentukan prime time-nya. Tapi kalau aku tipikalnya kalau memang kita sedang tidak bisa untuk posting di prime time atau jam traffic tinggi gitu kan ya, nggak apa-apa, posting aja, biasa aja, sesempatnya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun, terutama buat ibu-ibu ya yang belum punya tim gitu kan ya, masih megang sosmed sendiri, antara urusan rumah, urusan produksi, urusan packing, urusan posting ya, belum create konten yang edit-ngedit. It's okay, posting aja sebisanya dulu. Karena rezeki itu bagi aku ya, rezeki itu aku meyakini bertebaran di muka bumi dan jam berapa aja pun selama kita ikhtiar bismillah insya Allah ada jalannya. Nah, tinggal memudahkan contohnya. Di sosial media itu ada tools untuk posting terjadwal. Meskipun kalau teman-teman yang udah setting akunnya profesional ya, harusnya ada tuh kayak di fanpage itu kan juga ada ya setting jadwal. Misalnya Bapak Ibu baru bisa sempat buka laptopnya malam-malam nih. Nah, nanti malam-malam disetting tuh schedulingnya. Kalau kami pakai aplikasi Hotsuite. Nah, di aplikasi Hotsuite itu kita bisa setting tuh mau posting jam berapa aja. Jadi, nih hari ini nih, aku udah siapin nih postingan buat besok misalnya kayak gitu. Itu bisa Bapak Ibu di posting terjadwal menggunakan aplikasi. Ya, aku lanjut. Nah, enaknya juga kalau di misalnya di Facebook nih. Bapak Ibu postingnya kemarin. Lalu hari ini Bapak Ibu colek-colek lagi nih postingannya, Bapak Ibu komen lah di sana, like lah di sana. Itu berdasarkan algoritmanya, postingannya muncul lagi Bapak Ibu. Aku pernah ada postingan yang berapa tahun lalu gitu ya. Entah kenapa tiba-tiba ada orang yang komen lagi.
Di situ. Nah, jadinya si postingannya beredar lagi tuh di beranda tuh, muncul di orang-orang lagi. Seperti itu asiknya tuh. Jadi it's okay Bapak Ibu jika tidak bisa ya benar-benar berkomitmen terhadap postingan di prime time, tetap ada solusinya ya. Yang penting semangat posting kalau di sosial media tuh. Nah, semangat posting permasalahannya Bapak Ibu, yang diposting itu apa? Nah, gitu kan? Yang dipostingnya yang mana nih? Dia posting nih. Yang diposting tentang apa Mbak Muri gitu ya. Nah, kita harus pelajari behaviornya dari penduduk Indonesia. Alasan mereka untuk menggunakan internet tuh ngapain aja. Di sini ya Bapak Ibu bisa lihat, pertama mencari informasi, kedua nyari ide, inspirasi, ketiga kepo-kepo nih ya sama teman dan keluarga. Keempat, isi waktu ya, general browsing, ya scroll 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 gitu ya, tiba-tiba sejam aja ya nggak berasa gitu ya. Nyari yang up to date tentang berita dan juga event-event, nonton video, TV show, film, akses atau dengerin musik. Nah, baru nih di sini nih riset ya produk ataupun brand. Jadi mereka ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan ke-8 nih, mereka nyari produk Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu konten di sosial medianya isinya katalog, 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 sangat berat Bapak Ibu kalau kita mau banjir order ya, ibaratnya gitu ya, banjir order di sosial media ataupun di secara digital di internet. Kalau Bapak Ibu hanya ya mengposting katalog saja. Padahal sayang banget nih di sini ya contohnya. Orang cari informasi, misalnya 5 kampus terbaik di Indonesia, misalnya gitu ya. Bapak Ibu bikin nih konten tentang itu. Nanti ujung-ujungnya ada misalnya tentang Bapak Ibu misalnya jualannya apa ya, misalnya kalau mencari kampus atau mencari sekolah deh misalnya ya, referensi buku anak misalnya gitu ya, atau referensi bacaan anak atau apa. Nanti Bapak Ibu ujung-ujungnya ada iklan tentang baju anak, madu anak atau apa gitu. Kebayang nggak? Jadi bikin kontennya harus yang bersifatnya informasi. Ketika mereka nyari, ujung-ujungnya nanti boleh ada iklan kita. Kemudian nyari ide atau inspirasi. Nah, makanya kalau yang bilang, Mbak Muri, kenapa sih posting-postingnya nggak banyak jualan, tapi Mbak Muri banyak postingnya inspirasi? Ya ini karena alasannya gitu. Karena alasannya orang Indonesia itu nyari inspirasi Bapak Ibu di internet. Kemudian nyari teman dan keluarganya nih, kepo-kepo kehidupannya. Makanya yang paling banyak dikepoin juga kan, walaupun temen kayak artis gitu ya, influencer ya, orang-orang yang terkenal, nah kan mereka juga senang tuh kepo-kepoin kehidupannya mereka. Maka Bapak Ibu nggak bisa, kalau kita main jualan terutama di sosial media, Bapak Ibu cuma punya satu akun katalog saja, misalnya Muri Shop misalnya gitu ya, tidak dibarengi dengan mengembangkan akun-akun yang sifatnya friend and family. Misalnya kalau di kami mengatakan sebagai personal branding Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu, aduh Mbak Muri aku tuh nggak bisa personal branding, atau aduh aku males lah gitu ya. Nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu harus secara sadar mewakili. Ya, mewakili seperti apa? Ya, Bapak Ibu konsekuensinya endorsement, dengan influencer kerjasama, kolaborasi gitu kan ya. Nanti ketika audiens melihat dari akun-akun mereka itulah, wah ada produknya Muri Shop ya, dipakai sama siapa. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita harus ngerti bahwa memang orang Indonesia seringnya kepo-kepoinnya akun manusia. Selanjutnya ngisi waktu. Nah, makanya konten TikTok laku ya karena banyaknya yang bisa kita katakan anfaedah misalnya gitu ya. Lucu-lucuan atau sekedar bikin apa kayak gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi tidak bisa, sayang banget kalau kita cuma mengandalkan foto katalog saja. Tidak cukup gitu ya. Nah, di sini kelihatan juga nih orang Indonesia kalau dia riset-riset nyari brand, ya aku pengen beli sesuatu gitu kan ya. Ternyata nomor satu Bapak Ibu, mereka kepo dulu di sosmed gitu. Mereka mau beli nih, mau beli kerudung nih. Ternyata mereka cari-cari dulu di sosmed dibandingkan dengan di search engine-nya. Search engine itu ya walaupun kalau di social network ada search engine ya, tapi mereka lebih senang ngeliatin dari Muri pakai baju apa tuh? Mbak Muri itu brosnya mereknya apa? Nah, kayak gitu tuh. Ya, mereka nyari-nyari dulu di teman-temannya. Nah, ini search engine, baik itu di Google ya ataupun di search engine-nya sosial media. Selanjutnya consumer review. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya, testimoni, kemudian kalau di marketplace tuh ya ada review dari customer itu sangat penting sekali. Kita lanjut. Nah, ini
dengan medianya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu sini. Nah, website Bapak Ibu ya yang paling diminati oleh orang Indonesia, netizen Indonesia nih ya, Google nomor satu. Ya Bapak Ibu ya, jadi tantangan kita kalau mau main digital adalah bagaimana caranya muncul di halaman satu Google. Tapi tema kita hari ini lebih ke sosial media Bapak Ibu ya. Mohon izin aku tidak bahas tentang Google lebih banyak. YouTube masuk sosial media ya Bapak Ibu. Jadi PR-nya Bapak Ibu yang pertama adalah bikin channel YouTube. Oke, bikin channel YouTube ya. Nanti maunya seperti apa Mbak Muri channel YouTube-nya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Nah, dari sini nih informasi isinya, kemudian isinya ide-ide, inspirasi kayak gitu. Ya, jadi Bapak Ibu silakan nanti akun channel YouTube-nya milik official. Apakah itu milik official brand Anda, Muri Shop misalnya, atau nama personal brandingnya Muri Handayani, atau Bapak Ibu endorsement ke orang-orang yang punya konten channel YouTube gitu ya. Nah, di sana Bapak Ibu endorsement bisa. Seperti itu. Lanjut Facebook. Nah, siapa yang sudah mulai meninggalkan Facebook? Aduh, udah ada TikTok, Facebook sepi. Ternyata enggak serta-merta langsung seperti itu Bapak Ibu. Masih banyak kok generasi-generasi yang menghasilkan cuan dari Facebook ya. Jadi Bapak Ibu, kalau udah mulai hilang keyakinannya terhadap Facebook, boleh mulai diaktifkan kembali ya Facebooknya. Instagram, Twitter. Loh, kenapa di sini nggak ada TikTok, Mbak Muri? Ya karena ini sifatnya adalah website. Jadi kan kalau TikTok kan basisnya kan aplikasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang tidak masuk di sini. Aku lanjut dulu. Nah, ini overview sosial medianya. Aku lanjut ya, nanti Bapak Ibu bisa tinggal disimak materinya. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Faktanya ya, ini Meta ya, gengnya Meta nih. Gengnya Meta itu Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp ya, gitu ya. Nah, di sini perbedaannya antara membedakan gender dan juga dari segi usia. Faktanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau jualan di market yang paling optimal, maka rentang usianya di 18 sampai 34. Nah, Bapak Ibu pilih nih, mau ambil 18-24 atau 25-34. Mbak Muri, aku mau ambil marketnya di 30-40, nggak apa-apa, tetap ada kok. Cuma memang tidak bisa dibandingkan dengan ini ya, jauh sekali ya, banyaknya ya, populasinya ya. Mbak Muri, aku produknya bisa dipakai anak kecil sampai nenek-nenek umur 60, 70 nggak masalah. Ya, nggak bisa gitu kan jualannya ya. Ingat ya tadi di awal ya, spesifik Bapak Ibu. Ya, kita mau ambil di segmentasi yang mana. Dan kita terima konsekuensinya. Oh, di usia 45, 54 ini sedikit ya yang pakai gengnya Meta atau sosial media yangnya Meta ya. Lanjut. Nah, kalau tadi alasan orang Indonesia pakai internet, nah ini lebih spesifik Bapak Ibu. Apa sih alasan mereka buka sosmed ngapain aja? Ternyata nomor satunya adalah kepo sama teman-temannya dan keluarganya. Maka di sini fakta banget ya Bapak Ibu ya, kita harus punya, kalau aku ya, harus punya akun personal branding. Nah, nanti dari sanalah banyak teman, banyak rezeki. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, aduh Mbak Muri, aku nih kayaknya udah nggak mau deh gitu kan ya, it's okay. Tapi konsekuensinya apa tadi? Pakai akun orang lain, artinya kerjasama, endorsement ke akun-akun orang, ya ke akun influencer kan ada sekarang bahasanya nano influencer. Nano sama mikro gedean mana ya? Nah, kecilan nano ya. Nano itu sekitar 10.000 followernya. Itu udah mereka tuh udah banyak yang nerima apa namanya endorsement Bapak Ibu. Ada yang mulai gratisan, ada yang produknya bisa dikembalikan. Nah, itu tergantung kerjasamanya biasanya dan juga tergantung akunnya. Jadi kalau gratis tapi produknya nggak dikembalikan, misalnya ada yang kayak gitu. Atau misalnya udah mau bayar juga, produknya juga ada seperti itu. Jadi disesuaikan ya dengan budget marketing Bapak Ibu dan juga dengan konsepnya. Ngisi waktu ya. Jadi kalau bikin kontennya jangan terlalu berat, misalnya gitu ya. Nah, kontennya yang seperti apa? Mbak Muri kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi ambil segmentasinya mana? Misalnya perempuan usia 25-35 sudah menikah, sudah punya anak, anaknya usia 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Kemudian pendapatannya sebulan sekitar 20 juta. Nah, misalnya kayak gitu tuh ya, misalnya nih audiens Bapak Ibu seperti itu. Kemudian pendidikannya S1. Nah, kira-kira ngisi waktunya orang-orang yang punya pendapatan 20 juta tadi gitu ya dengan orang-orang yang misalnya mohon izin ya, mohon maaf ya, maksudnya bukan membedakan secara ras ekonomi ya, tapi faktanya berbeda ya Bapak Ibu ya. Cara ngisi waktu, konten yang disuka, misalnya review produk aja, misalnya review gadget misalnya.
Ya, review gadget, mereka yang pendapatannya di atas 20 juta per bulan, ya mereka butuh untuk tahu review misalnya iPad, MacBook Pro, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa bikin konten seperti itu, review-review seperti itu. Tapi kalau Anda lihat bahwa teman-teman jualannya misalnya daster 100.000 tiga, misalnya gitu ya, yang di-review yang produk-produk yang masuk dengan kalangannya mereka. Misalnya, nge-review tempat liburan yang hemat ya, modal 100.000 udah bisa piknik sama keluarga. Kan ada ya tempat piknik yang masuknya per orang cuma 5 ribuan, cuma 10.000. Kolam renang murah tapi nyaman buat keluarga. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita bedakan juga ya isi kontennya dari target market yang sudah teman-teman spesifikasi. Kemudian cari yang viral apa nih yang lagi diomongin, kemudian nyari inspirasi ya. Inspirasi untuk apa? Untuk beli-beli sesuatu. Makanya TikTok dengan kehadirannya menggabungkan antara sosial media dengan e-commerce itu luar biasa banget teman-teman ya. Karena dia cuma nyari-nyari doang, kepo-kepo temennya. Ternyata lucu juga nih ada yang pengen dibeli. Nah, kayak gitu tuh ya. Nah, aku juga pernah sih beli beberapa kali di TikTok ya. Itu karena memang luar biasa mereka konsepnya menggabungkan antara sosial media dengan e-commerce. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan dipelajari lagi. Lanjut, nah, akun-akun yang di-follow seperti apa? Ya, Mbak Muri, kenapa ya akun online shop aku kok susah banget dapetin followernya? Misalnya gitu ya. Faktanya Bapak Ibu, memang orang Indonesia nggak suka gitu ya. Nggak suka, bukan nggak suka. Sukanya tuh kecil, sukanya tuh kecil ya. Sedikit lah, sedikit untuk kemauan mereka follow akun online shop, Muri Shop misalnya gitu ya. Karena mereka maunya follow itu teman, keluarga, dan orang-orang yang dia kenal. Misalnya tadi ya influencer ya, atau artis siapa, atau ibu ini ngasih tips-tips apa, kayak gitu. Yang people ya, yang sifatnya manusia. Sedangkan Bapak Ibu, kita banyaknya memperlakukan toko kita ya sebagai toko gitu ya. Sangat tidak menunjukkan sisi manusianya gitu kan ya, lebih apalagi yang katalog gitu. Orang jadinya nggak mau Bapak Ibu. Dan sekarang eranya semakin Bapak Ibu banyak followernya di akun jualan ya, itu sangat rugi menurut aku. Kenapa? Jika tidak diimbangi dengan nilai engagement-nya atau nilai interaksinya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu punya akun jualan nih, Muri Shop. Followernya 80.000 misalnya ya. Tapi yang like-nya cuma 5, cuma 10, itu jelek banget tuh nilainya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Lebih baik Bapak Ibu punya akun yang followernya 10.000, tapi yang like-nya 100. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu lebih bagus dari nilai engagement-nya. Ya, jadi kalau sekarang sebenarnya udah nggak lagi eranya banyak-banyakan follower untuk terutama untuk akun jualan. Tapi yang paling penting apa? Ya closingan ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah tadi di engagement-nya, nilai interaksinya. Apakah orang yang follow kita? Jadi aku udah nggak mau misalnya, tolong dong follow toko aku ya gitu ya. Kita memaksa orang untuk follow akun kita, tapi sesungguhnya dia nggak suka dengan kontennya kita Bapak Ibu. Justru yang rugi itu kita sendiri. Kenapa? Tadi ya, followernya banyak, karena kita mintain orang-orang untuk follow, akhirnya jadi 10.000 nih, tapi yang like-nya 0, yang like-nya 1, yang like-nya 2 gitu. Karena ketika Bapak Ibu misalnya, Mbak Muri tolong follow ya gitu ya, tapi isinya katalog-katalog dan aku nggak nyambung dengan isi kontennya, misalnya aku nggak interest ya, tidak tertarik dengan isi kontennya, kan akhirnya aku cuma scroll gitu doang kan. Aku nggak setiap postingannya muncul aku like komen kan aku juga nggak tertarik. Kebayang nggak teman-teman? Begitu juga dengan orang-orang lain yang kita mintain tolong untuk follow. Jadi saran aku biarkan orang follow kalau memang mereka suka dengan kontennya. Kebayang nggak? Jadi nilai engagement-nya bagus. Maka tantangannya adalah ayo isi konten Bapak Ibu jangan cuma katalog aja, tapi sesuatu yang disuka sama mereka. Ya, yang disuka apa? Tadi kita udah belajar kan informasi, ide, inspirasi gitu ya. Nah, di sini nih. Di sini orang mau follow akun sosmed itu siapa? Tadi manusia, kemudian band, penyanyi, musisi, entertain, yang meme-meme gitu ya, yang lucu-lucuan, parodi-parodi, aktor, komedi. Lihat ya, ini lebih ke banyaknya people ya. Nah, kemudian influencer, kemudian nanti mana nih toko kita? Nah, di sini nih brand. Brand yang kita beli. Kecil kan Bapak Ibu ya, 22%. Tapi banyaknya orang follow yang seperti ini. Kebayang Bapak Ibu? Jadi ayo mulai sekarang usahain Bapak Ibu punya akun personal branding, dirawat sebagaimana layaknya teman-teman
menjadi sosok manusia aja gitu ya, tapi dengan konsepnya isinya tentang apa. Nggak boleh personal branding tapi isinya cuma foto-foto selfie, foto-foto yang centil-centil misalnya gitu ya, jangan ya. Isinya tetap harus ada manfaatnya. Oke, lanjut. Platform ya, platformnya paling tingginya ada di WhatsApp. Nah kan kalau tadi waktu di website TikTok nggak ada ya. Nah ini TikTok udah muncul nih. Ini data Januari 2023 berarti mungkin diambilnya dari akhir 2022 ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah ada perubahan nih. TikTok udah naik kah atau bagaimana? Saya belum punya data validnya seperti ini. Tapi ini data awal Januari ya 2023 itu WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok dan juga Telegram dan selanjutnya ini. Oke, kita lanjut. Kalau favoritnya WhatsApp, Instagram, TikTok. Nah, Instagram masih bagus nih kalau kita ngomongin favoritnya ya. TikTok baru ada di Facebook, kemudian di Twitter. Oh, ini belum ada thread ya. Bapak Ibu sudah ada yang punya akun thread? Nah, aku udah bikin tuh. Tapi juga awal-awalnya doang semangat. Habis itu nggak diisi lagi. Udah cukup dengan Instagram, Facebook, TikTok juga aku masih kadang-kadang sih ya. Nah, Mbak Muri, kalau gitu sosial medianya apa dong yang kita pakai? Kembali lagi Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu adanya audiensnya di mana. Ya, tadi kan sudah lihat tuh riset ya. Oh, perempuan, oh usia berapa, oh apa-apa gitu. Teman-teman detailkan dulu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin sosial media Bapak Ibu ya, ini per bulan. WhatsApp 30 jam sebulan, YouTube 26 jam, ya TikTok 29 jam. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Instagram dengan Facebook kalah jika kita ngomongin waktunya ya, masa durasinya. Ternyata TikTok lebih dari 30 jam Bapak Ibu sebulan. Ngeri ya. Mungkin kita faktanya kita lebih dari itu ya kayaknya ya. Nah, itu 30 jam Bapak Ibu ya sebulan. Berarti apa ya? Screen time-nya ya ibaratnya ya. Kalau di TikTok lebih betah ya kali Bapak Ibu ya karena video nggak sadar nontonin ya. Kalau di sini baca artikel atau cuma sesekali kayak gitu. Nah, ini sudah TikTok lebih bisa menggait audiensnya untuk berlama-lama di sana dibandingkan dengan Instagram ataupun Facebook Bapak Ibu. Lanjut, ini data untuk advertising di sosial media. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba ads ya, iklan berbayar. Ini nilai potensi jangkauannya ya Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Ini untuk Facebook, ini untuk YouTube. Jadi kita beriklan di YouTube juga bisa Bapak Ibu, ada ads YouTube. Kemudian ini di Instagram, ternyata jauh lebih besar di Facebook ya daripada Instagram ya. Nah, ini Bapak Ibu di TikTok ya, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada materi pelajari tentang TikTok Ads misalnya ya, mohon izin di kelas kita tidak bahas ini karena waktunya tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu nanti silakan pelajari independen sendiri atau nanti cari referensi ya. Oke, selanjutnya kalau kita ngitungin bulan ya, per bulannya ini ada datanya, rankingnya. Nah, ini nih. Orang Indonesia belanjanya beli apa sih gitu kan ya, misalnya Bapak Ibu masih mau memperbaiki produknya ataupun mau menguatkan ya bahwa aduh produk aku sepi yang beli misalnya gitu ya, tapi Bapak Ibu lihat ternyata luar biasa loh ya, shopping-nya orang Indonesia ya, ini lihat ini sini usianya 16 sampai 64 tahun Bapak Ibu ya, seperti ini 62% itu belanja secara online, 38% itu belinya groceries. Kalau ini keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Keseluruhan kalau ini groceries-nya, kalau ini yang belanjanya second hand di sini ya. Nah, dia dan lain-lainnya. Silakan Bapak Ibu dipelajari. Jadi sebenarnya luar biasa ya Bapak Ibu ya potensinya ya untuk orang Indonesia belanja. Nah, ini kalau dari channel orang Indonesia nyari brand. Ya, dari mana? Ternyata tetap nomor satunya adalah social network. Jadi ayo bismillah teman-teman semangat, teman-teman gedein lagi akun sosial medianya, komitmen lagi untuk bisa diseriusin gitu ya. Mbak Muri, aku udah punya Shopee, aku udah punya Lazada, aku udah punya Tokopedia gitu. Kenapa ya sepi? Yes, kenapa Bapak Ibu? Karena orang nyari dulu Bapak Ibu di sini di social networknya. Nanti dari sana dia udah dapat referensi, baru dia ke marketplace. Jadi sosial media dan marketplace nggak sendiri-sendiri jalannya Bapak Ibu. Ya, aku Mamuri, aku mau di marketplace aja deh. Kemudian aku ads, ya mangga silahkan. Tapi kalau teman-teman mau berhemat, ataupun bukan berhemat ya, karena kan kita tetap harus kerja ya. Teman-teman belum ada resource berupa duit. Bapak Ibu ada resource-nya berupa waktu dan tenaga, gitu kan? Nah, maka waktu dan tenaganya Bapak Ibu nguliklah sosial media untuk datengin traffic ke marketplace. Seperti itu. Ya, bismillah.
search engine, mesin pencarian, nah customer review dan sebagainya. Oke, nah ini dia nih, Mbak Muri, aku jualan apa ya sebaiknya ya gitu ya? Atau kalau jualan ini masih laku nggak ya sekarang? Nah ini lihat Bapak Ibu, nilai transaksinya ya, ini dilihat dari full year 2022 ya, B2C only, jadi artinya penjualan retail ya sepanjang tahun 2022 Bapak Ibu luar biasa ya, fashion, ternyata sama furniture itu hampir sama Bapak Ibu. Ya, penjualan fashion dengan penjualan furniture itu luar biasa hampir sama. Ini elektronik, ini personal dan household care, ini makanan ya, minuman. Wah, Masya Allah ya, nilainya sangat fantastis sekali. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, semangat ya. Bismillah 2023 ini Bapak Ibu luaskan lagi pemasarannya, optimalkan lagi. Selain di offline, Bapak Ibu main ke digital dengan hope yang lebih besar ya, karena ternyata datanya luar biasa. Oke, sebelum masuk ke sesi 2, kita sudahi dulu sampai di sini Bapak Ibu, silahkan dipelajari, diriset lagi, dipilih-pilih lagi sosial medianya mau yang mana, dan yang paling penting, detailkan target market Bapak Ibu seperti apa. Oke, dari saya sekian, sampai ketemu sesi berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.